cewek-cewek bertiga, kita mau kedatangan siapa sih? Karena apa sih? Kita mau girls time. Jadi ini ada girls talk juga. Kita mau ngobrol sama bintang tamu kali ini Angelica Manopo. Kakaknya dari Amanda Manopo. Ini dia. Angelica Manopo adalah kakak dari pemain sinetron Amanda Manopo. Meskipun tidak berkarir di dunia seni peran, namun Angelica Manopo merupakan seorang beauty influencer yang cukup dikenal banyak orang. Sebagai sosok yang dikenal dekat dengan keluarga, Angelica Manopo harus menghadapi rasa kehilangan pasca sang ibu meninggal dunia pada 25 Juli lalu. Tak hanya Angelica, Amanda Manopo pun mengalami kesedihan. Seperti apa kondisinya saat ini? Langsung kita viralin aja yuk. Apa kabar Mbak? Baik, puji Tuhan. Baik. Kita Udah oke ya? cita ya. Sudah, terima Pertama-tama kasih. kami semua dari tim Kopi Viral ikut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya Mama. Ya. Semoga Tante diberikan tempat yang terbaik sama Tuhan. Dan kalian juga, kamu sama Manda diberikan penguatan sama Tuhan ya. Karena aku tahu ini musim kehidupan yang sangat berat, kamu kehilangan orang yang benar-benar kamu kasihi. Boleh cerita nggak sedikit, walaupun bukan bermaksud untuk mengorek luka yang mungkin kamu berusaha untuk healing ya saat ini gitu loh. Mama kena COVID berapa lama kalau boleh tahu jawab? Kebetulan sampai dengan minggu lalu saat Mama dipanggil itu in total 3 minggu. 3 minggu berjuang. Jadi kondisi Iya. 3 minggu itu sebelum 3 minggu sudah dinyatakan COVID, apa memang pada saat 3 minggu itu Mami udah mengalami COVID baru ke dokter? Jadi memang 2 minggu pertama itu isolasi mandiri. Ya. Terus Sudah tahu COVID ya? sudah tahu. Nah 1 minggu terakhir sebelum kepergian Mama itu tiba-tiba muncul penyakit-penyakit lainnya gitu yang harus kita larikan ke rumah sakit. Yang pertama tuh kena serangan stroke. Astaga. Kemudian ada diabetes, ada penggumpalan darah. Jadi ya udah, jadi kita langsung larikan ke rumah sakit sih gitu. Jadi emang kalau setahu aku nih ya, yang aku tahu jadi dari COVID yang varian terbaru ini memang dia ada efek untuk ke arah pengentalan darah. Jadi Sebenarnya COVID yang sebelumnya juga. Jadi kalau Iya. COVID itu bukan varian si ini aja sih, selain bukan varian si Delta aja. tapi Setiap yang COVID, emang dari kemarinnya juga sama iya, ya. biasanya kita kalau ke rumah sakit pasti dicek D-dimernya kan. Yes, Itu pengentalan darah, makanya kadang-kadang pasien COVID itu mengalami yang namanya sakit kepala yang luar biasa. Itu salah satunya ya gitu. Makanya biasa sampai disuntik di bagian perut. Cuma yang aku bingung tadi yang Selin sampaikan juga, kan si Mama baru kesini almarhumah. Berapa bulan yang lalu sehat, kita ngobrol, Tante cerita bagaimana pelayanan dia di gereja dan segala macam. Tiba-tiba setelah COVID malah jadi stroke dan segala macam. Iya. Basically emang. Sorry ya, maaf ya, maaf ya. Maksudnya ini luka yang udah mau kering, kita tanyain lagi, kamu pasti mengingatnya aja sedih banget gitu. Kalau misalnya aku secara mata aku pun, Ya. aku ngelihat Mami itu sehat, Mami kuat gitu. Ya. Dia ngadepin semuanya, dia bilang dia nggak pernah sakit. Dia memang ya ada darah tinggi, diabetes, tapi memang dia selalu bilangnya biasalah namanya juga udah umur, dia bilang kayak gitu. Cuman memang waktu awal-awal memang ada karena isolasi mandiri ini kan kita nggak pernah tahu ya. Ya. Ternyata obat diabetesnya tidak dia minum gitu. Tapi memang seminggu setelahnya karena kita datangkan dokter bilang ini tolong ibu diminum ya obatnya gitu karena ternyata gula darahnya makin tinggi nih gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih yang ternyata ya karena kita juga orang awam gitu, Iya, kita nggak ngerti gitu. Tapi sebelumnya waktu isolasi mandiri di rumah itu ada kamu juga pada saat itu di rumah? Enggak, Kak. Oh berarti Mama benar-benar sendiri pada saat Berdua itu? sama papaku Dan sih. waktu, berdua sama Papa. Tapi Pak, waktu sorry, Papa Mama, COVID juga? Iya. Tapi survive ya? Iya. waktu Papaku Mama sehat. berangkat, Kondisi Papa gimana? Puji Tuhan sehat sih. Oh, sehat. Iya. waktu Mama harus dilarikan ke rumah sakit pada saat itu yang nganterin? Kita langsung nyari ambulans Ambulans. sih. Oh, jadi kamu ada, tapi sempat ada komunikasi sebelum Mama ke rumah sakit? Sempat video call, kita Iya. sempat video call di hari Mami masuk rumah sakit itu terakhir kali aku bilang Mami cepat sembuh ya gitu. Terus Barangkali Mami ada nggak pesan-pesan khusus gitu? Enggak sih sampai sekarang ya Mami dari dulu memang suka mengingatkan terus gitu karena aku anak pertama ya kita cuma berdua aku dan Manda jadi Iya.
ya diingatkan Iya. terus gitu sih. Anak ini coba berdua, Angel yang pertama, Manda yang kedua gitu. Jadi mereka cewek-cewek doang gitu kan. Nah ini ada artikel yang mungkin Angel juga bisa nanti jawab juga. Angelica Manopo ini bermimpi sang ibunda bagi anaknya, punya keinginan memberikan nama banyak banget. Coba boleh keluar artikelnya. Ungkap mimpi sang ibunda bagi anak-anaknya, keinginan mama itu banyak banget. Apa yang mama pengenin tuh apa? Selain kalian pasti hidup rukun, menjadi berkat buat orang, selain itu apa yang mama pengen? Banyak sih. Mamaku tuh mimpinya luar biasa banget. Dia apa ya? Ya dia selalu bermimpi tuh banyak gitu. Sampai sekarang mimpi-mimpinya dia untuk keluarga kita tuh luar biasa banget. Yang pokoknya nanti Angel one day kita bikin usaha keluarga seperti ini gitu. Terus ya yang paling deket sih pasti dia berharap untuk aku segera punya anak. Iya. Ya, karena kamu lagi berjuang juga sama suami pengen punya momongan ya. Tapi yang paling pesan dari mamah yang paling nggak bisa kamu ataupun Manda lupain dari antara kalian berdua kan pasti ada sharing tuh. Apa sih pesan mama yang sampai sekarang tuh bikin kalian bener-bener tak banget? Dari dulu sih Kak, emang ini pesan mama dari kita kecil sampai kita udah dewasa, aku udah dewasa seperti ini juga pasti ya jangan pernah tinggalkan Tuhan dan tetap utamakan keluarga sih itu gitu. Jal, boleh cerita nggak sedikit? Yang menyedihkan tuh kalau aku juga kehilangan sahabat dekatku ya dari keadaan meninggal dengan berjuang dari COVID adalah saat kita ke rumah sakit kan kita punya harapan kita akan pulang. Ya, ternyata ya balik lagi Tuhan berkata beda gitu. Kapan sih terakhir kali kamu ngobrol sama mama setelah itu mama udah nggak sadar? Di rumah sakit ya? Enggak. Udah sempat? Jadi beberapa jam sebelum Mami masuk rumah sakit, aku sempat video call itu sih. Itu aku bilang, Mami ayo semangat. Cuma memang di situ aku ngelihat Mami tuh udah mulai banyak mikir. Udah kalau istilah medisnya itu pelo. Jadi karena serangan stroke itu Mami udah nggak bisa komunikasi sama sekali. Nggak fokus mungkin ya. Betul. Kemudian bagian tubuh sebelah kanannya sudah tidak bisa digunakan sama sekali gitu. Manda sendiri pada saat itu gimana? Kan dia kan harus berbagi waktu antara di lokasi syuting juga, dia harus fokus kerja juga. Tapi di sisi lain mamanya sedang menghadapi seperti itu. Waktu itu gimana? Karena aku yang paling banyak ngurusin Mami, jadi aku yang tektokan terus sama dia. Dan memang waktu saat kita larikan ke rumah sakit, aku bilang Mami kena serangan stroke. Manda juga dia langsung lari dari lokasi ke rumah sakit gitu. Dan memang kondisinya saat kita mau masuk ke IGD itu dilempar-lemparkan ke 3 rumah sakit gitu. Karena penuh? Ya semuanya penuh gitu. Dan saat udah masuk ke IGD di rumah sakit yang pertama ini, saat CT scan Manda tinggal karena dia banyak banget kerjaan kan gitu. Jadi ya udah. Apa pesan-pesan mama terakhir barangkali yang diingat untuk Amanda? Mungkin untuk dari kerjaan, karir Amanda yang sekarang lagi naik, atau mungkin juga jodoh, ada? Ya seperti itu omongan yang tiap hari Mami selalu bilang sih sama Manda. Apa aja? Jangan lupa untuk nabung, jangan pernah sombong. Terus ya selalu ingat Tuhan sama selalu utamakan keluarga sih. Kalau untuk pasangan yang akan nanti menemani Manda sendiri, ada pernah kriteria yang mama sampaikan atau gimana gitu? Cari yang takut Tuhan sih. Yang benar-benar takut Tuhan, seiman ya? Jal, sebelum mama terpapar COVID, momen apa kalian sama-sama sama mama? Atau pada saat pandemi masih ketemu sama mama? Kan rumah kamu kan beda soalnya kan? Iya. Masih ketemu sama mama? Momen apa bareng-bareng? Kalau kita yang rame-rame bersama-sama ada sih. Kira-kira mungkin di bulan Juni gitu. Kita sempat, ya puji Tuhan ada satu waktu Manda kosong. Kalau nggak salah lebaran sih. Kalau nggak salah itu saat lebaran kita pergi ke mall. Waktu itu masih mallnya buka. Belum PPKM ya? Iya betul. Di situ kayak ya udah kita menghabiskan waktu bersama keluarga, makan, jalan-jalan segala macam. Seperti ya selayaknya keluarga biasa sih gitu. Gak pernah terpikirkan bahwa in a few months big things will happen ya? Mungkin di masa pandemi kayak begini, banyak dari kita juga yang kehilangan orang yang paling kita cintai, yang paling dekat sama kita sendiri, bahkan keluarga kita. Mungkin Manda ada pesan untuk teman-teman gimana caranya kalau mereka harus menguatkan diri kita? Ya basically bukan cuma aku doang yang merasa kehilangan. Pasti di luar sana banyak sekali orang-orang yang juga merasakan kehilangan. Apalagi kita dalam masa yang seperti ini gitu. Kita nggak pernah tahu
kapan orang yang kita kasih itu bisa dipanggil Tuhan Yes, gitu. yes. Jadi ya buat teman-teman ya selalu memanfaatkan untuk momen-momen tersebut gitu. Iya, Apalagi sama orang tua harus sayang, Betul, betul. harus apa ya? Nggak pernah tahu ya. Ya intinya sih jauh pun untuk berdoa juga buat mereka sih. Ya. Jadi selalu sama orang tua selagi orang tua kita masih ada. Oke pemirsa, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral.